Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nasya Walia Eka Putri, NRT 2022.2606.2.01, kelas Hukum Keimigrasian C, Prodi Hukum Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana desain penelitian saya, yang dimulai dari judul penelitian, yaitu judul saya Pertanggungjawaban Hukum Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pengendali data publik terhadap kegagalan perlindungan data pribadi pemegang e-paspor. Mulai dari latar belakang. Dari latar belakang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor adalah dokumen negara yang memuat identitas pemegang paspor. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dalam keimigrasian menjadikan sistem informasi manajemen keimigrasian menempatkan data biometrik sebagai instrumen penting kedaulatan negara yang secara yuridis berimplikasi pada kewajiban negara untuk menyelaraskan fungsi intelijen dengan standar perlindungan data pribadi spesifik. Secara dasolen, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai badan yang mengendalikan data sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP akan menghadapi tantangan berupa risiko ancaman siber seperti peretasan, kebocoran data, atau penyalahgunaan data pihak ketiga. Kumpulan data spesifik berupa biometrik yang diperlukan sebagai persyaratan pembuatan e-pasport, sehingga pelindungan data menjadi hal krusial bagi badan pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengendalikan data pribadi spesifik. Peraturan mengenai pelindungan data secara umum memang telah diatur dalam UU Negara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, dalam hukum administrasi negara, instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi hanya boleh melakukan tindakan hukum berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas beginsel. Dalam hal ini, apabila tidak ada kepastian hukum mengenai pelindungan data pribadi terkhusus biometrik untuk pemegang e-paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pengelola database biometrik raksasa yang secara sifatnya inheren memiliki risiko yang tinggi untuk diserang. Berdasarkan data dari laporan tahunan Monitoring Keamanan Siber BSSN 2024 mengungkap bahwa sektor pemerintah merupakan target utama serangan siber di Indonesia. Mengingat insiden paling signifikan adalah serangan ransomware Brainchipper yang melumpuhkan pusat data nasional, menjadikan pembelajaran bagi badan instansi pemerintah imigrasi, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama dalam pengelolaan sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM. Kemudian kita akan membahas dari bahasan rumusan masalah. Yang pertama yang saya masukkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kualifikasi hukum terhadap kegagalan pelindungan data pribadi pada sistem informasi publik dalam kerangka perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan onrechtmatig overheidsdaad. Yang kedua, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak bagi subjek data pemegang e-pasport atas kegagalan pelindungan data pribadi oleh Ditjen Imigrasi. Dari dugaan awal atau presumption, kenapa saya membahas judul ini? Yang pertama itu karena terdapat insiden serangan ransomware jenis Brainchipper varian dari Lockbit 3.0 yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya yang mengakibatkan gangguan pada 56 layanan instansi pemerintah, termasuk pada pelayanan imigrasi, yaitu antrean paspor online dan AutoGate. Hal ini tidak hanya menghambat pelayanan, namun juga menjadi kekhawatiran bagi pemegang paspor terkait data pribadi
termasuk data pribadi spesifik yaitu biometrik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kegagalan sistem tersebut mengindikasikan adanya disfungsi pada aspek pengawasan dan pengamanan infrastruktur informasi vital yang dapat membuka ruang bagi munculnya gugatan terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar kelalaian administratif dalam menjalankan kewajiban hukum untuk memitigasi risiko siber yang secara normatif merupakan bentuk pengabaian terhadap standar pelindungan data pribadi. Jenis penelitian yang akan saya gunakan yaitu yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan statute approach dengan UU PDP, UU Keimigrasian, UU Administrasi Pemerintahan sebagai landasan peraturan yang akan saya gunakan, serta dengan menggunakan conceptual approach. Kemudian data penelitian yang saya gunakan hanya menggunakan data sekunder, yang dimana saya akan menggunakan data dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2019, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian saya juga menggunakan data sekunder dari buku karya Paulus Effendi Lotulung terkait teori OOD, Unrechtelijk Overhead Staat. Kemudian menggunakan buku teori negara hukum karya dari Friedrich Julius Stahl dan teori tanggung jawab karya Mahmud Marzuki. Teori di sini yang akan saya gunakan dalam judul saya yaitu mengenai teori negara, hukum, dan pelindungan data. Karena di dalam teori ini menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur ruang digital di wilayahnya, di mana negara wajib melindungi subjek data yaitu warga negara. Dalam teori kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau, menyatakan bahwa individu menyerahkan sebagian hak alamiahnya kepada negara untuk mendapatkan pelindungan. Kemudian, saya akan membahas dari keaslian penelitian. Dimulai dari judul, kemudian membahas pembahasan, kemudian yang menjadi narasi pembeda dan orisinalitas penelitian. Yang pertama adalah karya dari Saride pada tahun 2022 yang berjudul Permasalahan Hukum Kebocoran Data Pribadi pada Platform Digital di Indonesia. Di sini membahas mengenai kegagalan pelindungan data pribadi dan aspek hukumnya. Fokus pada judul Saride ini adalah fokus pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat atau platform digital bukan instansi pemerintah. Sedangkan judul yang akan saya bahas akan berfokus pada instansi pemerintah yaitu Ditjen Imigrasi sebagai pengendali data publik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian ada karya dari Pratama A pada tahun 2023 yang berjudul Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Data Pribadi Warga Negara dalam Sistem Kependudukan, di mana dalam bahasan judul tersebut mengkaji mengenai tanggung jawab negara atau publik dalam mengelola data masyarakat. Fokus yang menjadi fokus atas judul Pratama A yaitu berfokus pada data kependudukan secara umum atau KTP elektronik di bawah Kemendagri, bukan spesifik pada dokumen perjalanan. Sedangkan untuk judul saya ini meneliti spesifik mengkaji e-pasport yang memiliki fitur biometrik khusus sesuai standar ICAO. Kemudian ada karya Ramadan F pada tahun 2024 yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Paspor dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. Dalam karyanya, dia menggunakan perspektif hukum keimigrasian sebagai dasar analisis dan fokusnya menitik beratkan pada aspek pelayanan publik keimigrasian secara umum, bukan pada kegagalan teknis atau hukum perlindungan data.
Dalam judul saya akan meneliti mengenai aspek pertanggungjawaban hukum akibat kegagalan pelindungan data atau data breach. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam desain penelitian saya ini dapat memberikan manfaat kepada yang telah menonton sampai akhir.